Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang diskusi kasus pertemuan 12 yang terdiri dari 2 buah diskusi kasus. Yang pertama, identifikasi sejumlah faktor yang membuat Aceh berhasil mempertahankan hegemoni sebuah kesultanan atau imperium yang besar pada masanya. Yang kedua, identifikasi penyebab perpindahan ibu kota oleh Airlangga, Karangloe, dan Jokowi, serta apa perbedaan dan persamaan yang terdapat oleh ketiga tokoh tersebut dalam pemindahan ibu kota. Yang pertama, kenapa Aceh mampu mempertahankan hegemoni sebagai kesultanan yang besar pada masanya? Faktor berkembang pesatnya kerajaan Aceh memiliki wilayah yang luas. Selain itu juga mampu melakukan perdagangan ke wilayah Cina, India, Gujarat, Timur Tengah sampai ke Turki. Selama 20 tahun, Sultan Iskandar Muda sebagai pendiri sekaligus sultan pertama kerajaan Aceh mampu menekankan perdagangan orang-orang Eropa. Serta Sultan Iskandar Muda juga berhasil menerobos jalur perdagangan Portugis mulai dari Selat Malaka sampai ke Teluk Persia. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh berkembang pesat menjadi kerajaan yang sangat besar. Selanjutnya, identifikasi studi kasus yang kedua yaitu tentang perpindahan ibu kota yang akan disampaikan oleh Werli Mozari. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu yang poin pertama, yaitu temukan masing-masing penyebab perpindahan ibu kota Airlangga, Karangloe, dan Jokowi. Yang pertama, penyebab perpindahan ibu kota oleh Airlangga ini yaitu kerajaan baru ini berlokasi di Watan yang menjadi reruntuhan kerajaan Medan. Watan ini diyakini berada di sekitar Madiun. Pada tahun 1302, Raja Airlangga memindahkan pusat kerajaan ke daerah Kahuripan sehingga dikenal dengan Kerajaan Kahuripan. Diduga wilayah Kahuripan ini sekarang menjadi daerah Sidoarjo atau Surabaya. Dalam perkembangannya, Raja Airlangga menghancurkan kerajaan-kerajaan yang bersekongkol dengan Wurawuri saat menghancurkan Medan dulu. Setelah itu, Raja Airlangga memindahkan kembali ibu kota kerajaan ke Daha yang dipercaya sebagai Kediri saat ini. Kemudian yang Jokowi mengubahkan nama ibu kota karena dalam mengurangi tingkat kepadatan penduduk yang berhubungan langsung dengan kemacetan di Jakarta. Pemindahan ibu kota itu dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah. Kemudian identifikasi sejumlah persamaan dan perbedaan kasus perpindahan ibu kota oleh ketiga tokoh ini yang ditinjau dari berbagai aspek atau konteks akan dijelaskan oleh Yola. Baiklah, saya akan menjelaskan sejumlah persamaan dan perbedaan kasus perpindahan ibu kota oleh ketiga tokoh ini. Airlangga dan Karangloe sama-sama memindahkan ibu kotanya karena peperangan. Berbeda dengan Jokowi, dia memindahkan ibu kota karena kondisi ibu kota Jakarta yang semakin padat penduduk dan membuat kemacetan serta kurangnya lahan hijau di Jakarta sehingga ibu kota di Jakarta dipindahkan ke Kalimantan. Dan yang kedua, ketiga tokoh tersebut sama-sama memindahkan ibu kota demi keamanan masyarakatnya. Yang terakhir akan disampaikan oleh Werli Mozari. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan yaitu tentang pentingkah pemindahan suatu ibu kota. Jika iya, apa saja pertimbangan dasar yang harus diperhitungkan dengan cermat oleh pembaca. Jika tidak penting, apa alasan yang mendasari jika belajar dari sejarah pengalaman terdahulu.
Dalam pemindahan suatu ibu kota itu penting karena dengan memindahkan suatu ibu kota dapat mengurangi kemacetan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah. Pemindahan ibu kota bukan hanya memindahkan fisik seperti bangunan dan kantor, namun lebih dari itu juga memindahkan seluruh peranata sosial budaya masyarakat dan juga tak kalah pentingnya pertimbangan tingkat kemampuan ekonomi para aparatur negara ketika nantinya harus pindah ke ibu kota yang baru. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi oleh kelompok 3 dari diskusi kasus yang ada di pertemuan 12. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.